Apa kira-kira yang menjadi cita-cita ke depan kalau saya terpilih kembali? Yang perlu disampaikan bahwa kami sesungguhnya tidak pernah mendeklarasikan diri atau keinginan maju lagi. Keluarga pun tidak merestui dan meridhoi. Supaya Bapak Ibu tahu kemarin, jangan salah ya. Tetapi karena Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali yang itu rumah besar umat Islam, kemudian bermusyawarah rapat kerja daerah, kemudian meminta dan meminang saya untuk maju lagi di Pinang untuk melaksanakan hasil ijma ulama, untuk maju lagi, bahkan itu sampai diikrarkan beberapa kali. Maka kami jawab, karena kami mampu melaksanakan itu, kami jawab, bismillah, saya mau di Pinang dan siap maju lagi. Jadi bukan keinginan kita, karena saya yakin dan saya tahu luar biasa beratnya ini amanat ini. Bukan hanya perjuangannya di dunia, di akhirat pertanggungjawaban juga luar biasa berat. Bayangin, pemilihan DPD itu sudah keempat kali di masa saya. Yang pertama, awal sekali umat Islam itu pernah ada pemilihan DPD yang maju 3 orang, yaitu Pak Ahmad Sastra, Pak Syahruwardi Abbas, dan Pak Ahmad Baras. Pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Supaya tahu sejarah, 3-tiganya tidak ada yang terpilih, gugur. Karena umat Islam suaranya maka yang proses 5 tahun berikutnya umat Islam belajar, kalau kita pecah-pecah belah begini karena kita minoritas sebagainya tadi saya ceramahkan, tidak sampai mati tidak akan punya wakil. Kita berikhtiar, akhirnya ulama bermusyawarah, ada Pak Haji Rifan saksinya. Beliau karena sebelumnya menjadi ketua umum Majelis Ulama Kota Taban. Maka disepakati yang maju saat itu adalah Pak Haji Insinyur Maman Supratman. Ternyata dengan perjuangan yang luar biasa, Allah belum kabulkan hajat umat Islam saat itu. Belum punya DPD juga, gagal juga. Maka di tahun politik berikutnya, 2014, umat Islam berkumpul lagi, menyatu lagi. Waktu itu yang ditawari pertama maju yang sudah gagal dulu, Pak Maman, inilah akhlak tuh. Karena sudah pernah berjuang dan gagal, makanya ditawari Pak Maman dulu. Ternyata Pak Maman tidak berkenan di tahun politik 2014. Monggo silakan cari yang lain. MUI dengan tokoh-tokohnya datang ke tokoh-tokoh. Karena Pak Maman tidak berkenan, kemudian setelah itu ada beberapa calon, ada Pak Masrur. Maka Pak Masrur dengan kriterianya, sifat-sifatnya memenuhi syarat, kemudian silaturahmi ke sana, memohon di Pinang juga. Akhirnya Pak Masrur berkenan maju, bismillah, maju sebagai calon anggota DPD RI tahun 2014. Satu-satunya, Pak, ada yang bilang, itu kan karena calon dari Muhammadiyah, ini pecah belah ini. Pecah belah umat ini, penyakit orang-orang munafik ini. Oh itu Pak Maman ini Muhammadiyah, tidak terpilih, dapat suara cuma 83.000. Kemudian kita pilih Pak Masrur Makmur, beliau waktu itu bendahara umum pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, satu-satunya pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama sebagai bendahara umum. Bahkan beliau juga ketua umum Majelis Ulama Kabupaten Badung waktu itu. Kita pilih satu-satu, kita usung. Wih, kampanye luar biasa, disiapin fasilitas macam-macam kendaraan logistik. Ternyata juga belum berhasil. Ada yang mengadu, itu kan karena orang NU. Inilah orang-orang kacau. Betul nggak Pak? Betul. Kacau pikirannya. Supaya jelas kita belajar bersejarah. Maka dalam kaidah fikih, al-muhafadhatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Fal aslah thummal aslah fal aslah. Ini kaidah fikih. Tradisi-tradisi yang baik, kemudian adat istiadat yang baik, contoh-contoh dari orang tua yang baik, itu bisa menjadi rujukan hukum untuk mengambil keputusan. Dan itu sudah dicontohkan ketika bagaimana berikhtiar umat Islam supaya punya wakil
Pertama lewat Pak Maman, kedua lewat Pak Masrur. Belum berhasil, tapi caranya sudah benar. Betul nggak? Belum berhasil, tapi caranya sudah benar. Sudah sesuai dengan agama dan syariat yang Rasul ajarkan. Lewat majelis ulama. Maka ketika tahun politik 2019, 2017, 2018 sudah mencari orang-orang siapa yang mau diusung. Ini saksi hidup beliau orang tua kita Pak Haji Rifan, punya Rifan. Tidak ada yang mau karena gagal bro. Ini duitnya banyak, kampanye banyak, tenaga, pikiran, dan bukan itu aja, ilmu juga penting. Betul nggak? Mana berhadapan dengan para profesor, berhadapan orang yang bisa menguasai 3 bahasa, 4 bahasa. Yang dipilih rojulun la yadri wal yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan dirinya pun dia dengan sendirinya pun dia tidak tahu. La adri wala yadri. MUI pun punya parameter sendiri, punya ukuran-ukuran sendiri, punya karakteristik sendiri siapa yang layak dimajukan. Walaupun saya dengan banyak kekurangan karena tidak ada yang mau maju saat itu. Ditawari pertama akhlak majelis ulama, walaupun Pak Masrur 2014 gagal, yang didatangi di silaturahmi Pak Masrur pertama Bu, yang didatangin Bu. Sama dengan ketika Pak Maman dulu tidak hadir, tidak berhasil, didatangi dulu Pak Maman ditawarkan, tidak berkenan. Akhirnya setelah berkenan Pak Masrur ternyata gagal, dapat suara cuma 83.000. Walaupun gagal, 2019 itu permainan politik kemarin didatangi lagi, inilah akhlak. Kita besarkan beliau, walaupun gagal Pak Masrur, insya Allah ini akan menuju keberhasilan. Jangan putus asa macam, tapi beliau tetap bersikukuh. Mohon maaf kami tidak bersedia untuk dicalonkan di PDR. Akhirnya Pak Masrur tidak maju 2019. Tidak ada, tawarin ke tokoh-tokoh lain, tidak ada. Datang ke kami. Kami dipinang dan dilamar, bukan keinginan saya. Dan saya tolak waktu itu biar ibu bapak ibu tahu. Tetapi karena banyaknya orang tua yang hadir ke rumah kami meminta, dan saya pikiran bismillah insya Allah saya mampu, saya akhirnya maju. Dengan dukungan dan doa ibu-ibu semua yang hadir di sini. Tabanan kemarin hampir 7.000 suara. Alhamdulillah Allah takdirkan umat Islam punya dan itu bukan karena saya, bukan karena saya hebat, saya pintar, bukan. Karena doa-doa dan ikhtiar Bapak Ibu bersama, sehingga semua yang kami hasilkan adalah bentuknya menjadi wakaf kolektif, wakaf berjamaah. Nah, kalau kemudian sekarang tantangannya beda, sudah serahkan kepada Allah, tidak usah mikir. Allah yang akan minta pertanggungjawaban kepada mereka yang bersifat mufarraqah. Betul apa betul? Itu saja yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sikap saya ketika nanti terpilih? Bu, visi dan misinya banyak yang belum selesai. Tahu nggak Bu? Bukit Tabuan belum selesai. Sumber Kelampok Bu, itu ada 4.000 lebih penduduk muslim. Ibu kalau ke Gilimanuk, ada Masjid Al-Mubarak yang megah itu, tanahnya sewa, penduduknya di sana sewa. Itu yang pertama. Yang kedua, di Bali ini umat Islam itu hanya 9,8%. Paling-paling 410.000. Jangan mau dibohongi datanya banyak. 410.000 itu yang punya NIK, nomor induk kependudukan. Tidak semuanya punya hak suara itu. Supaya cerdas kita, karena anak kita yang begitu lahir masuk KK umurnya 3 tahun 4 tahun juga punya NIK, betul nggak? Yang punya suara tidak lebih dari 300.000, udah sampai lagi. Paling 250.000. Paham sampai di sini? Paham. 250.000 itu Pak, Ibu, itu belum. Ya kalau dia dikasih undangan untuk datang ke TPS. Ya kalau dia dapat undangan kemudian ternyata dia hadir. Ya kalau dia tidak hadir halangan. Betul nggak? Paling-paling yang ke TPS 170.000. Kalau bukan karena ini amanat agama, saya tidak mau. Orang gila. Hitungan matematika Bu. Paham Bu? Hitung-hitungan matematika itu orang gila. Bener nggak Pak? Nasdem
supaya paham. Jangan modal semangat saja. Ini yang membuat kenapa kita harus cerdas. Bagaimana pemetaan, kemudian merapatkan barisan, kemudian kita raih kemenangan. Karena Quran mengajarkan salah satu untuk pemenang ini, caleg-caleg ini. Idza laqitum fi'atan katsira fathbutu. Ini Quran. Nanti kami jelaskan khusus untuk tim yang ikut kami menjadi caleg-caleg itu, karena ini ada maharnya masalahnya. Apa syaratnya fathbutu itu? Ya Bu ya, jadi banyak sekali yang harus dikerjakan. Belum kemiskinan. Jumlah kita yang 410.000 itu, kita mayoritas miskinnya. Minoritas jumlah tapi mayoritas miskin. Tahu nggak Bu, hari ini gini nih Bu. Kalau Ibu mulai dari Sumber Kelampok, Sumber Kimang, Grogak sana, sampai Desa Tembok, kanan kiri itu ke perbatasan Karangasem, mereka ini Bu, bukan petani kebun yang punya lahan, dia cuma buruh penggarap. Bahkan rumahnya pun tinggal rumah yang punya tanah, bukan tuan tanah. Paham sampai di sini? Kalau sudah miskin, cirinya apa? Mereka pasti pendidikannya rendah. Bagaimana mungkin mau menyekolahkan, mau pakai hidup sehari aja susah. Sudah pasti pendidikannya rendah. Yang kedua, sering nangis kita Bu. Apalagi di sepertiga malam tak terasa basah kalau yang kedua, pasti mereka itu tidak akan memperhatikan kesehatannya. Bagaimana memperhatikan kesehatan? Sekolah berat mau kesehatan, mangan yang cukup, yang berprotein. Kemudian kalau sakit berobat yang ke dokter yang baik, cari pengobatan yang baik, mahal, nggak bakal mampu. Betul nggak? Betul. Ya Allah, ya Rabbi, la haula wala quwwata illa billah. Dan yang ketiga, orang yang miskin ini pasti karena pendidikannya rendah, kesehatannya tidak bagus, sulit nyari pekerjaan yang enak. Paling-paling jadi buruh kasar, itu pun belum tentu ada. Betul nggak? Ini para caleg supaya paham 3 pokok ini. Boleh main-main. Ini yang harus diperjuangkan. Ini yang harus dihafal. Kalau dalam bahasa Quran nanti dibuka surat Al-Balad, negeri, walaupun itu lafzul am. Ini kan baca Quran tapi tidak pernah dimaknai, padahal besok Quran jadi pertanyaan kubur. Ini ada beliau ustadznya. Wama imamu, siapa imammu? Itu pertanyaan kubur. Kita harus bisa jawab. Jawabnya apa? Al-Quranu imami. Bagaimana kita bisa menjawab Quran itu imamku? Kalau tidak pernah dibaca, tidak pernah dilihat terjemahannya, tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah diamalkan. Baca Quran pun tidak bisa. Ini pertanyaan kubur. Surat Al-Balad baca, negeri. Matrobah. Matrobah itu kalau ditafsirkan, orang miskin, ekstrim miskin. Itu saudara-saudara kita banyak sekarang dan itu muslim. Matrobah itu rumahnya beralaskan semen sama tanah seperti ini. Mohon maaf ini yang punya warung. Atapnya langit, namanya miskin ekstrim. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ini menjadi kewajiban bersama supaya umat Islam izah dan marwahnya terangkat. Ini yang dikerjakan. Kemudian di MPR Ibu, bagaimana semuanya ini bisa terhapus? Ibu, halo. Kita sekarang berjuang, saya di sini di forum ini berjanji. Kita akan berjuang mengembalikan UUD 45 kepada UUD 45 yang murni dan konsekuen. Karena selama ini itu tidak menjadi acuan berbangsa dan bernegara. Bisa disampaikan ke siapapun dan bisa direkam. Selama ini konstitusi itu hanya menjadi teks-teks sakral, tidak pernah diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah siapapun yang menjabat. Bahkan UUD 45 nya sekarang bukan UUD 45 yang asli, karena sudah diamandemen 4 kali tahun 1999 sampai 2002. 4 kali amandemen. Dari 1.500 kata sekarang sudah menjadi 4.500 kata. Bahkan di situ kita banyak kecolongan. Salah satunya adalah Presiden Indonesia bisa bukan orang Indonesia asli.
Baru melek sekarang, sehingga tiba-tiba kekayaan alam bisa dikuras tanpa perhitungan yang luar biasa ini, karena kita sudah meninggalkan UUD 45 sebagaimana para pendiri bangsa mengamanatkan negara ini kepada umat kita. Coba bayangin. Jadi yang saya perjuangkan, misi besar saya sekarang ini nanti bagaimana mengembalikan UUD 45 murni dan konsekuen. Yang lainnya itu boleh tambah-tambah disempurnakan, tapi UUD 45 undang-undang ini tidak boleh dirubah. Yang lainnya boleh ditambah, modelnya adendum nanti. Kalau ada orang yang ahli hukum ngerti adendum, sehingga mengikat semuanya. Jelas sampai di sini? Ya. Itu dong misi besarnya. Orang berbangsa jelas politiknya. Kalau enggak, ngapain? Sehingga semuanya nanti pasal UUD 45, misalnya pasal 33, bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara dan dibesar-besarkan, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang air bayar. Betul apa betul? Bahkan kadang-kadang lebih mahal lagi. Tahu nggak Bu, saya baru 1,5 bulan dari Malaysia. Kenapa Malaysia miskinnya sedikit dan kaya-kaya? Ketemu jawabannya. Saya tidak mau. Dan itu saya keliling ke negara-negara. Di Malaysia hari ini, BBM, bahan bakar minyak, yang RON-nya paling rendah di sana 95 RON. Di sini apa? Pertamax ya. Di sini RON 92 apa Pak? Pertamax ini RON 95 Pak. 92 sampai 95. Itu di sana, dimanapun itu dijual dengan harga Rp2.05. Di bawah Rp6.000 harganya. Karena Rp1 sekarang Rp2.900. Ayo Bapak tahu. Saya ada rekamannya. Kemudian saya bingung. Di sana bisa makmur-makmur orang, kenapa? Saya lihat pertama minyak murah. Bener-bener murah. Hanya Rp2. Di bawah Rp6.000. Bagaimana kita bersaing dengan mereka? Yang kedua, ongkos buruh, ongkos pegawai yang paling kasar, paling rendah. Biar Ibu tahu, tukang sapu kan tidak perlu, tukang sapu jalanan, tidak perlu skill, tidak perlu kepintaran kan? Saya sengaja keliling-keliling sebelum saya ketemu para menteri, perdana menteri, menteri-menterinya, karena saya sana sebagai pejabat negara. Nyamar, nanya-nanya, selidiki. Gajinya paling rendah, Ibu tahu berapa? Rp2.500. Artinya di atas berapa itu? Kalau kali 3.000 aja 7 juta. Tak sengaja ketemu orang Madura, tukang sapu gini. Tak tanya berapa. Dari mana Dek? Dari Madura Pak. Suami ada di Madura. Kamu di sini digaji tukang sapu saja? Iya. Bisa gaji berapa? Rp2.500. Terus kalau dari Rp500 sekitar 7 juta dapat ya. Kamu bisa nyimpan berapa setiap bulan untuk kirim ke rumah, nabung? Lumayan Pak, alhamdulillah saya bisa nabung 5 jutaan. Kok bisa tinggi ya, bisa nabung 5 juta? Gimana caranya? Pagi-pagi setelah sholat subuh dari masjid saya keliling-keliling. Ada yang jual nasi begini di meja-meja dibeli, tapi rapi deh. Saya lihat dia beli nasi. Karyawan-karyawan buruh itu beli nasi untuk sarapan pagi, dia ada masak. Isinya Bu, nasi kuning, ada tempe yang diiris kecil-kecil, ada minyak sedikit, kan gitu, ada sambal merahnya kayak kita lah nasi kuning itu, ya kan? Ada dagingnya, ada telurnya utuh 1 butir. Kalau di sini separuh, utuh, ya dibelah Bu ya, utuh 1 butir. Selesai tanya berapa Bu nasi ini, bayarnya tahu nggak? Rp3. Di bawah 10.000. Kalau di sini telurnya 1 begitu berapa? Baru, makanya di sini makmur, gajinya tinggi, hidupnya ketemu rahasia. Siapapun jadi presiden harus bisa seperti ini. Kalau enggak, jangan dipilih dia jadi presiden.
Saya pokoknya nanti kita lihat. Saya akan uji dulu presidennya itu calon-calon itu. Saya belum. Pokoknya kalau tidak bisa contoh itu, saya kasih contoh real supaya jelas bisa. Guru ngaji di sana ada Pak. Guru yang udah pakai ilmu aja 2.500 ringgit. Guru ngaji paling tidak di sana minimal itu 14 juta dia. 5.000 ringgit. Saya diantar ke sana kemari pakai sender videonya Pak. Jadi semua ada pertanggungjawabannya. Sebelum ketemu, saya di sana kemari diantar sama mobil sedan, mobilnya pemerintah Malaysia. Mobilnya bagus, Proton, kesana kemari fasilitasnya bagus. Tak tanya berapa harga mobil ini. Saya tanya penasaran, harganya 20.000 ringgit Pak. Tak itu, ya kok cuma 60 juta sih dan seperti ini. Kalau di Tabanan dapat sedan tahun 70-an dan sering macet itu. AC-nya jendelanya harus dibuka. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Karena selama ini banyak hasil kajian para rektor, para cendekiawan tidak perlu agamanya itu semuanya. Rata-rata selama ini karena kita tidak taat konstitusi, tidak kembali ke UUD 45, bahkan UUD 45 ini sudah menjadi 4.500, katanya itu bias. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Siap berjuang? Siap. Sudah share and like? Siap. Baik, terima kasih. Itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.